Hey yo, welcome to my video. I'm Ririn. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan proses perubahan sosial budaya dan juga cirinya? Tanpa disadari sepenuhnya, kita setiap waktunya mengalami perubahan, mulai dari perubahan perilaku, perubahan cara berpikir, dan perubahan-perubahan tersebut terus saja berkembang. Akan tetapi, perubahan sosial budaya itu tidak hanya melihat pada satu orang saja, melainkan lebih menyangkut pada seluruh masyarakat. Nah, perubahan sosial tersebut dapat membawa dampak yang besar terhadap lingkungan sosialnya. Perubahan sosial adalah hal yang bisa dilihat dan dirasakan di kehidupan kita sehari-hari. Coba deh, perhatikan lingkungan di sekeliling kalian. Pada zaman dahulu, anak-anak seusia kalian belum mengenal dan belum mahir menggunakan teknologi komunikasi dan internet. Sedangkan pada zaman sekarang, kalian bisa menggunakan teknologi komunikasi dan internet dengan sangat mahir, bukan? Maka, hal tersebut merupakan wujud dari perubahan sosial yang membawa kemajuan, di mana masyarakat secara umum bisa merasakan perubahan pola-pola kehidupan dalam kesehariannya. Coba deh sekarang kalian tulis contoh perubahan sosial lain yang ada di masyarakat. Tulis di buku latihan masing-masing ya, lalu nanti dibahas bersama dengan guru maupun teman. Semangat! Oke, kita lanjut ke materi ya. Lalu, seperti apa ya perubahan sosial menurut para ahli? Yang pertama, Max Weber. Menurut Max Weber dalam buku Sociological Writings, perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Yang kedua, Sellosomerjan. Menurut Sellosomerjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, William Kornblum. Menurut William Kornblum, perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, J.L. Gillin dan J.P. Gillin. Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin, perubahan sosial merupakan variasi dari ciri-ciri atau mode hidup yang telah diterima. Bisa karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, atau ideologi, dalam kebudayaan material, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan-penemuan baru dalam kelompok. Dan kelima, Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan budaya adalah perubahan yang mencangkup segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif. Lalu, seperti apa sih proses terjadinya perubahan sosial budaya ini? Oke, jadi perubahan sosial itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan ada proses-prosesnya. Secara umum, terdapat 4 macam proses yang membuat perubahan sosial itu terjadi, yaitu difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Difusi merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentuk kebudayaan, baik berupa ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan dari individu ke individu lain atau bahkan lebih luas daripada itu. Akulturasi
Akulturasi dapat diartikan sebagai sebuah proses masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur kebudayaan asing itu dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan masyarakat tersebut. Cepat atau lambatnya unsur kebudayaan asing dapat diterima kelompok masyarakat bergantung kepada cara masuk dari budaya tersebut. Jika kebudayaan tersebut masuk dengan cara pemaksaan, maka akulturasi akan berjalan cukup lama. Namun, jika melalui proses yang damai, maka unsur kebudayaan tersebut relatif lebih cepat diterima. Asimilasi. Asimilasi timbul jika ada dua individu atau kelompok masyarakat dengan latar budaya berbeda berinteraksi dengan intensif dalam jangka waktu yang lama. Dengan begitu, lama-kelamaan salah satu budaya individu atau kelompok masyarakat tersebut akan hilang. Proses perubahan sosial dengan bentuk asimilasi ini merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat guna mencapai suatu tujuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, akomodasi. Akomodasi merupakan keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar individu dengan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Oke, berdasarkan contoh perubahan sosial di masyarakat yang kalian tulis di buku tadi, sekarang coba tentukan proses manakah yang menyebabkan terbentuknya perubahan sosial tersebut. Selanjutnya, seperti apa sih ciri-ciri perubahan sosial itu? Perubahan sosial budaya memiliki 5 ciri, yakni yang pertama, berkelanjutan. Perubahan sosial sifatnya berkelanjutan, dan ini merupakan ciri yang paling utama. Maksudnya, masyarakat dimanapun akan mengalami perubahan, bisa secara cepat, bisa juga secara lambat. Perubahan sosial sudah pasti terjadi pada masyarakat dan akan terus berkembang. Hal ini adalah konsekuensi dasar karena manusia merupakan makhluk sosial. Yang kedua, imitatif. Perubahan sosial juga bersifat imitatif. Apa sih maksudnya? Jadi misalnya perubahan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat, nah hal tersebut akan diikuti oleh kelompok masyarakat lain. Kok bisa? Ya, hal tersebut terjadi karena masing-masing kelompok akan saling mempengaruhi. Maka mereka tidak akan dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. Yang ketiga, disorganisasi sementara. Disorganisasi adalah sebuah keadaan yang kacau. Hal ini merupakan akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial yang sifatnya cepat biasanya akan menimbulkan disorganisasi yang sifatnya sementara. Contohnya, disorganisasi sementara pada perubahan sosial itu seperti disorganisasi politik pasca reformasi yang dialami oleh Indonesia tahun 1998. Yang keempat, hubungan kausalitas atau timbal balik. Perubahan sosial tidak terbatas pada bidang material atau imaterial saja. Akan tetapi, perubahan sosial itu dapat terjadi pada keduanya. Mengapa begitu? Karena antara aspek material dan imaterial memiliki satu hubungan kausalitas atau timbal balik. Yang kelima, penggolongan watak atau tipologis. Secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, antara lain proses sosial, perubahan struktur kelompok, dan juga segmentasi. Oke, sekian video perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Nantikan video lainnya. Sampai jumpa.